Halo Sobat Villain dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Babang Tamfan. Asik ya. Di video kali ini cuy, seperti biasa kita akan mengupas dan mengobrak-abrik film setajam silet. Film ini berjudul dan disutradarai oleh Danny Boyle. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya Sapo. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Jack Malik, yang dimana ia saat itu sedang mengamen. Namun uniknya tak satu pun orang yang menontonnya. Jack sendiri selalu ditemani oleh seorang wanita bernama Ellie, dan juga Ellie adalah teman Jack waktu kecil. Jack sendiri bekerja di sebuah toko perkakas, dan pada saat itu Jack ditegur oleh manajernya, yang dimana sang manajer menyuruh Jack untuk merubah penampilannya, yaitu memotong janggutnya. Dan di saat bersamaan Ellie datang dan memberikan kabar baik bahwa Jack akan manggung di sebuah festival. Namun festival itu hanya festival biasa. Meskipun demikian Jack tetap senang dan mengucapkan terima kasih kepada Ellie karena Ellie adalah teman baiknya sekaligus manajer terbaiknya yang ada di muka bumi. Keesokan harinya Jack akhirnya manggung. Namun sayang penonton Jack hanyalah teman-temannya sendiri dan juga anak-anak. Meskipun demikian Jack tetap bernyanyi. Saat Jack mengemas barang-barangnya, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Rocky. Ia adalah kru panggung utama di acara festival itu. Rocky kemudian mengajak Jack berbicara di belakang panggung. Karena asik berbicara, Rocky sampai lupa akan tugasnya sebagai kru, sehingga aksi band yang tampil itu pun terganggu karena Rocky telat membawakan gitar yang mengakibatkan Rocky dipecat saat itu juga. Saat perjalanan pulang, di situ Jack mengutarakan akan nasib karirnya dalam bermusik. Di situ Jack berkata bahwa lagu-lagu yang ia nyanyikan hanya enak didengar oleh mereka berdua saja, tanpa ada orang lain yang suka ataupun mendengarkannya. Meskipun Ellie tetap memberi semangat, namun Jack tetap ingin berhenti. Setelah diantar oleh Ellie, Jack kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya dengan menggunakan sepeda. Di perjalanan semua terlihat baik-baik saja, hingga tiba-tiba semua listrik padam. Bahkan kejadian ini terkena di seluruh dunia. Sehingga Jack tertabrak bus dan terpental dan tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian lampu listrik pun menyala kembali. Keesokan harinya terlihat Jack yang baru saja siuman. Karena kejadian itu Jack terpaksa kehilangan janggut dan gigi depannya, yang tentu saja itu terlihat lucu di hadapan Ellie. Lalu Jack menanyakan tentang kejadian semalam. Ellie kemudian menjelaskannya. Ketika kejadian itu listrik padam selama 12 detik di seluruh dunia tanpa ada sebab yang jelas. Singkat cerita mereka pun sampai di tujuan. Dan di sana sudah ada teman yang menyambut kedatangan Jack. Mereka bernama Nick dan Carol. Dengan memberikan semangat, mereka pun memberikan sebuah hadiah yang berhubungan dengan kecelakaan Jack, seperti bus miniatur, gigi palsu, dan sebuah gitar baru. Selain itu, teman Jack menyuruhnya untuk menyanyikan sebuah lagu. Karena gitarnya yang bagus, Jack pun menyanyikan lagu yang bagus. Jack pun menyanyikan sebuah lagu dari band The Beatles yang berjudul Yesterday. Di saat Jack berhenti bernyanyi, Ellie pun menyuruh Jack untuk lanjut. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Setelah selesai Jack bernyanyi, mereka semua tampak terkagum dan takjub.
dan keanehan pun mulai dari sini. Lalu Ellie menanyakan judul lagu dan kapan Jack menulisnya. Dengan sedikit kebingungan, Jack kemudian menjelaskan jika lagu itu adalah lagu The Beatles. Namun mereka semua tidak tahu dan merasa aneh dengan nama The Beatles, hingga mereka semua berpikir bahwa lagu itu adalah lagu ciptaan Jack. Malam harinya di perjalanan saat Ellie mengantar Jack pulang, Ellie kembali membahas lagu itu jika ia betul-betul belum pernah mendengarnya. Karena Jack mengira semua itu adalah lelucon, dengan sedikit kesal Jack menyuruh Ellie untuk berhenti dan pulang sendiri. Sesampainya di rumah, Jack masih memikirkan perkataan temannya. Karena penasaran, Jack langsung browsing dan mencari nama The Beatles, dan benar saja nama band tersebut tidak ada dalam pencarian Google. Saking penasarannya, Jack pun kemudian mencari koleksi CD The Beatles-nya, dan terkejutnya CD The Beatles miliknya pun tidak ada. Selain nama band, Jack juga mencari nama-nama personil band The Beatles, namun tidak ada. Selain band The Beatles, ternyata band Oasis juga tidak ada. Jack kemudian datang ke rumah Ellie hanya untuk memastikan jika Ellie benar-benar tidak tahu tentang band The Beatles. Karena keanehan ini, Jack berpikir untuk memanfaatkannya. Jack yang akan lupa sebagian lirik lagu The Beatles, dia pun berusaha mengingatnya dan mencatatnya di mading kamar. Keesokan harinya, di saat Ellie sedang mengajar di sekolah, tiba-tiba Jack datang dan berkata bahwa ia akan melakukan konser sekali lagi, dan juga ia memiliki beberapa lagu baru. Karena bakalan konser lagi, Jack pergi ke dokter gigi untuk memperbaiki giginya yang ompong itu. Singkat cerita, saat Jack ingin pergi ke konsernya, kedua orang tuanya pun berkata, "Bukankah kau sudah berhenti bernyanyi?" Namun Jack dengan semangatnya berkata bahwa ia memiliki beberapa lagu dan mungkin orang lain mau mendengarkannya dan menyukainya. Sehingga Jack pun disuruh oleh orang tuanya untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum ia pergi. Dengan sedikit ragu karena takut ketahuan akan lagu The Beatles, Jack pun langsung berkata bahwa lagu ini berjudul Let It Be. Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking. Sorry, love, I'll get it. Dan tak lama kemudian datanglah tetangganya hingga membuat Jack berhenti bernyanyi. Karena sudah merasa yakin bahwa tidak ada yang mengenal lagu The Beatles, Jack langsung manggung dari kafe ke kafe lainnya. Akan tetapi ketika Jack tahu hasil respon penonton yang kurang baik, ia pun melamun sambil meratapi nasibnya. Namun nasib baik menghampiri Jack, yang dimana Ellie mempunyai seseorang kenalan pria bernama David. David ini mempunyai studio rekaman dan mengajak Jack untuk rekaman. Tanpa berpikir panjang, Jack langsung menerimanya dan mereka pun mulai rekaman. Oh yeah, tell you something, I think you'll understand. Lanjut cerita, saat Jack bekerja, CD hasil rekamannya itu ia bagi-bagikan secara gratis kepada pelanggannya, yang membuat Jack menjadi viral. Yang akhirnya Jack diundang di sebuah acara talk show di TV lokal dan menyanyikan lagu barunya secara live. Lalu di saat perjalanan pulang, Jack ingin menyampaikan sesuatu kepada Ellie tentang lagu-lagunya itu. Akan tetapi Jack tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengaku dirinya adalah Ed Sheeran. Namun Jack dan Ellie menganggap itu hanyalah prank dari temannya dan mengabaikannya. Sesampainya di rumah, tak lama kemudian datanglah seorang tamu yang mengaku Ed Sheeran. Saat Jack membukakan pintu, ternyata itu benar Ed Sheeran. Dalam obrolannya itu, Ed Sheeran ini sangat menyukai lagu Jack yang sangat bagus dan mengundangnya untuk nampil di Moskow. Singkat cerita, Jack datang ke rumah Ellie dengan maksud mengajaknya menjadi sebagai manajer. Karena sibuk, Ellie pun menolaknya. Dan pada akhirnya Rocky lah yang menjadi manajernya dan mereka pun langsung menaiki jet pribadi bersama Ed Sheeran. Sesampainya di Moskow, Jack disambut meriah oleh penonton. Namun di sana ada seseorang penonton yang merasa heran dan terlihat seperti mengenal lagu-lagu The Beatles. Setelah selesai, Jack ditantang oleh Ed Sheeran untuk membuat lagu dalam beberapa menit. Yang akhirnya Jack berhasil, yang dimana Jack menyanyikan lagu The Beatles yang berjudul The Long and the Winding Road.
Many times I've been alone, many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. Yang membuat semua penonton di bawah hanyut oleh lagu itu. Lanjut cerita, di mana Jake didatangi oleh seorang wanita bernama Debra Hammer. Ia adalah manajer Ed Sheeran. Karena Debra tahu bahwa Jake akan menghasilkan, tanpa basa-basi Debra langsung mengajak Jake pergi ke LA dan menjadi manajernya. Yang akhirnya Jake berangkat ke LA bersama Rocky. Di sini Debra meyakinkan bahwa Jake akan menjadi penyanyi terkenal di dunia. Dengan satu syarat, ia harus mengikuti aturannya dan penampilannya pun harus dirubah. Hingga Jake memiliki perancang busana sendiri. Dan Debra berencana memposting 5 lagu Jake di internet tanpa video klip. Dan tak perlu bertunggu lama, Jake langsung menjadi artis terkenal. Namun dengan keberhasilan ini, Jake makin tertekan atas kebohongan lagu-lagunya. Hingga Jake meminta izin ke Debra untuk pergi ke Liverpool dengan tujuan mencari inspirasi. Padahal tujuan Jake hanya ingin lebih menggali lagi lirik-lirik lagu di Beatles yang ia lupa. Sesampainya di Liverpool, Jake jadi incaran para fansnya. Oh my God. Kemudian Jake mengunjungi tempat yang menjadi sejarah pembuatan lirik-lirik lagu di Beatles, mulai dari Strawberry Fields, Penny Lane, dan juga sebuah gereja yang menjadi saksi terciptanya lagu Eleanor Rigby. Namun di sini ada seseorang wanita misterius yang sedang mengintai Jake. Dan bisa dipastikan bahwa wanita itu mengetahui tentang lagu-lagu di Beatles. Setelah itu Jake pun kembali ke hotel. Di saat Jake sedang mengingat lirik lagu, tak lama kemudian ia mendapat sebuah telepon dari lobi hotel bahwa di lobi ada tamu menemuinya. Yang ternyata itu adalah si Ellie. Di sini mereka berdua menghabiskan waktunya mulai dari makan malam hingga mengunjungi tempat-tempat indah. Lalu berakhir di kamar hotel. Mereka pun melepas rindu dengan saling mengobrol, hingga suasana yang sangat mendukung mereka berdua pun ingin melakukan pengecoran. Akan tetapi Ellie yang kuat imannya, ia pun menolaknya dan pergi. Keesokan harinya ketika Jake sudah janji akan mengantar Ellie ke stasiun kereta, Jake dan Rocky malah kesiangan. Hingga mereka mengejarnya dan akhirnya Jake dan Ellie masih bisa bertemu di sebuah kafe. Ketika Jake dikejar waktu jadwal keberangkatan pesawatnya, di saat itu pula obrolan tentang hubungannya mereka dipertaruhkan. Sesampainya di manajemen Debra, Jake yang semakin tertekan akan kebohongannya terhadap publik dengan ketenarannya ini malah semakin resah dan gelisah. Hingga ketika Jake diundang di acara TV, ketika dalam perbincangannya, pihak acara memberikan kejutan kepada Jake, yaitu 2 orang dari Liverpool yang mengaku bahwa lagu-lagu Jake itu adalah miliknya. Dan mereka bernama The Beatles. Namun itu semua hanya mimpi buruk Jake. Singkat cerita, Jake merekam lagu barunya yang berjudul Hey Jude. Dan di saat itu pula Ed Sheeran datang dan menanyakan lagu itu tentang apa. Hingga Ed Sheeran meminta untuk mengganti judul lagunya, yaitu Hey Dude. Jake yang merasa dihantui kebohongannya malah merasa tertekan. Dan di saat bersamaan Ellie menelpon. Di situ ia berkata bahwa ia telah mendapatkan kekasih, yaitu David. Mendengar itu semua, Jake malah tertekan dengan urusan pribadinya. Setelah kemarahannya itu berlalu, Debra mengatakan jika launching albumnya itu mau dilakukan kapan dan di mana. Akhirnya konser itu dilaksanakan di Gorsleyton, tepatnya di Hotel Phil, dan itu adalah tempat tinggal Jake. Di dalam hotel kamar, Debra memberikan semangat kepada Jake dengan mencium dahinya. Dan di saat bersamaan, Ellie masuk tanpa mengetuk pintu, sehingga perbuatan Debra dan Jake kepergok Ellie. Namun di sini Ellie dan David datang hanya untuk memberikan selamat atas lagu barunya. Ketika konser dilakukan, di sini banyak wartawan bertanya tentang lagu-lagunya. Namun ada seseorang yang menyebut semua personel The Beatles, yang membuat Jake langsung shock. Karena penonton sudah menunggu Jake, akhirnya Jake nampil untuk pertama kalinya di kota halamannya sendiri dan sukses. Setelah selesai konser, Jake terlihat merenung dan di saat itu pula Rocky datang dan berkata bahwa ada 2 orang yang aneh yang ingin bertemu dengannya. Orang ini adalah orang yang bersikap aneh saat Jake sedang konser. Dan orang ini tahu tentang The Beatles, cuman mereka lupa lirik-lirik lagu The Beatles dan tak bisa bernyanyi.
Yang intinya mereka berdua berterima kasih kepada Jack karena telah mengenalkan kembali lagu The Beatles pada dunia. Karena dunia tanpa The Beatles adalah dunia yang jauh lebih buruk. Di akhir pertemuannya, mereka berdua memberikan sebuah kertas yang berisi alamat rumah seseorang. Jack kemudian mengunjungi alamat rumah itu yang ternyata itu adalah John Lennon. Di situ John Lennon memberikan sebuah pesan kepada Jack, yaitu, jika kau ingin hidup tenang, maka cukup katakan saja kepada semua orang tentang kebenaran. Dengan pesan itu Jack merasa bebas dan akan melakukannya hingga Jack memeluk John Lennon. Karena Jack yang terbebani dengan kebohongan ini, dengan bantuan Ed Sheeran, Jack meminta agar Jack menjadi penutup konsernya. Setelah konser berjalan mulus dan sukses menghibur para penonton, Jack pun akan pamit turun panggung. Namun sebelum turun, dengan perasaan berdebar Jack pun mengakui jika lagunya itu milik 4 pria dari Liverpool. Mereka adalah John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Dan di sini Jack pun menyatakan rasa cintanya kepada Ellie dan ditonton jutaan orang, hingga hal ini terlihat sangat romantis. Dengan pengakuan ini, penonton tetap antusias dan memberikan applause yang baik terhadap Jack. Dan ini semua membuat Jack bahagia. Namun di sisi lain, Debra yang mengetahui hal ini tentu saja merasa dirugikan dan dipermainkan. Di scene akhir, Jack dan Ellie pun akhirnya menikah dan mempunyai 2 anak. Dan film pun selesai. Oke Cik, pesan di film ini adalah jadilah diri sendiri. Saya Ridwan Setiawan pamit mengundurkan diri dan terima kasih. Sapo. Don't make it bad. 1, 2, 3. Nice shot. Sakit sekali, everybody.